salah satu ajaran materialisme, filsafat materialisme. Jadi mereka mengharamkan filsafat, tapi menelannya bahwa orang yang sudah mati habis. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh, itu mereka nggak apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati, udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi, Nabi nggak tahu antum datang. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Gitu. Nafyu ayyu idrakin lil mayyit wa syu'urihi bimay yazuruh. Wa syu'uruhu ya bimay yazuruh. Menafikan pengetahuan orang yang sudah mati mengenai orang yang berziarah kepadanya. Nah, ini keyakinan mereka. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Wa yaslukul mutasyaddiduna maslakan khatiran yamilu lil madiyatil baghidah. Salah satu ajaran materialisme, filsafat materialisme. Jadi mereka mengharamkan filsafat, tapi menelannya bahwa orang yang sudah mati habis, nggak ada lagi. Fayunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahu biman yazuruh. Lalu mereka mengingkari kalau mayit seorang yang sudah meninggal di ziarah itu nggak tahu apa-apa lagi. Ya. Wa dzalika li'adim fahmim li haqiqatil maut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh, itu mereka nggak apresiasi. Ya. Wala adami ittila'ihim ala nusus syar'i syarif wa kalamil ulama. Karena mereka tidak memutola'ah dengan mendalam kalam Allah dan kalam ulama. Menurut antum nih, orang mati itu emang udah mati habis? Gimana? Kalau seandainya kematian itu habis sudah, untuk apa ngucapin salam ke orang yang sudah wafat? Benar nggak? Ini nanti jadi dasar bagi mereka bahwa kalau kirim Fatihah nggak nyampe, baca Yasin nggak nyampe. Gitu. Itu jadi dasar, tar. Bagi kita, sumber kehidupan itu ruh. Kalau tubuh mati, ruh kan masih hidup. Ruh masih hidup. Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Pas Isra melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Itu apa yang sholat? Ruhnya. Berarti masih hidup nggak? Hidup tapi dalam dimensi yang lain. Beliau kemudian memimpin sholat dan di belakangnya ada 124.000 para nabi dan rasul. Hidup nggak mereka? Hidup. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Naik langit pertama, kedua, sampai ke-7. Ketemu para nabi. Benar nggak? Hidup nggak tuh? Atau nabi halu? Nabi halu, Pak? Ya enggak lah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Ma min ahadin marra biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaih illa arafahu wa radda alaihi salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Tidaklah seseorang melewati kubur saudara yang dia kenal waktu di dunia, melainkan orang yang disalamin ini, ya, ketika diucapkan salam, dia membalasnya. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu hadis Nabi tentang beliau sendiri. Tidaklah engkau mengucapkan salam kepadaku illa radda Allah tabaraka ta'ala ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruhku fa'arudda alaihi salam, maka aku diizinkan membalas salam. Berarti tahu gak Nabi siapa saja yang ngucapin salam? Tahu. Terus gimana sebanyak itu orang ngucapin salam? Ya kan gampang.
Rasulullah kan bukan dimensi fisik lagi, tapi dimensinya sudah alam ruh. Mudah bagi beliau, ya. Satu kali Nabi SAW, ini kalau antum yang ngerjain, mungkin disebut gila kali. Atau aneh nih misalnya, pergi ke kubur terus ngomong, fulan, mati semua pak, udah dikubur. Fulan, yang mati kemarin sore, fulan. Orang yang begitu kita bilang gila gak? Berani bilang gila? Ya coba lihatlah hadisnya. Nabi, suatu malam, ketika nginap di rumah Sayyidah Aisyah, itu keluar tengah malam, pergi ke kubur. Nabi bilang, hai fulan, disebutin namanya satu-satu. Ini ilmu ini diwariskan Pak kepada wali-wali. Maka wali-wali tertentu bisa berdialog dengan orang yang di dalam kubur. Antum aja nggak tahu. Ya kan? Orang beda negara sini, negara sana, yang penting ada handphone, ada WhatsApp, ada Wi-Fi, bisa. Wi-Fi ke sono ada lagi Pak, Wi-Fi kewalian namanya. Nabi kan sumber semua wali di situ. Beliau punya. Ya. Maka kalau kita lewatin kubur, kita baca apa? Assalamualaikum ya al-kubur. Paling gampang ya, mirip bahasa Indonesia. Kalau yang panjangnya ada Pak. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, mu'minin ya. Antum salafuna wa nahnul atharu yaghfirullahu lana wa lakum. Panjang ceritanya. Tapi itu ada dialog tuh. Kalian, kami, ada begitu. Ya. Cuma antum dengar nggak balasannya? Untung nggak dengar, kalau dengar paling lari. Jadi kita ini tidak diperdengarkan oleh Allah, itu rahmat. Rahmat Pak. Kalau nggak berisik, dengerin orang dikubur tuh. Berisik. Apa kata Nabi? Ketika orang masuk ke dalam kubur, lalu terjadi dialog atau disiksa, yasma'uhu kullu man fil ard illa thaqalan. Semua yang di bumi mendengar kecuali dua makhluk, saqalain, manusia dan jin. Udah dengar Pak? Dengar? Enggak kan? Padahal lebih senior dari saya umurnya. Sekali kita dengar gawat, ya. Nabi dengar, diperdengarkan oleh Allah, tapi nggak setiap hari. Repot juga kalau diperdengarkan setiap hari. Maka berdasarkan itu, kita meyakini bahwa orang yang sudah wafat tidaklah habis. Mereka hanya pindah dimensi alam. Yang kedua tadi, apa? Wahabi kenapa? Oh, zikirhu, baik. Bukan hanya Wahabi. Setiap orang yang tidak mendalami dua ilmu akidah Ahlussunnah Usuluddin dengan detail dan ilmu tarekat tasawuf, itu nggak paham bahwa huwa itu ismun min asma'illah. Kita nggak usah pakai kita saat ya. Usuluddin untuk kelas mahasiswa, mahasantri. Disebutkan di situ hu min asma'illah. Ismun min asma'illah. Huwa atau hu itu salah satu dari nama-nama Allah yang agung. Yang ngomong siapa? Abdul Qahir ini pakar aliran-aliran. Dia nulis kitab Al-Milal wa Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, dan beberapa kitab hadis, kitab usul fikih. Ya, abad ke-5 Hijriah, tahun 400-an. Ya. Apalagi masuk ke ranah tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ada metode berzikir dan ada penjelasannya. Hu itu adalah nama Allah. Dalilnya di Quran bahwa Allah lebih banyak menyebut la ilaha daripada la ilaha illallah. Benar nggak? Ya, kalau nggak hafiz ya nggak ngerti. Antum tahu berapa di Quran? Lebih 20 Pak, sekitar 28 pada 29. Ya, sekitar itu. Allah menyebut dirinya huwa. Maka hu itu bagian dari asma yang penting. Ya, di beberapa tempat saya sudah jelaskan apa mana hu. Ya, boleh nggak ngamalin tanpa mursyid? Ya, idealnya kalau sudah masuk ke alam ruhani, punya guru lah. Jangan merasa pinter sendiri. Imam Ghazali itu belajar Asmaul Husna aja ada gurunya. Ghazali loh. Ada yang lebih pinter dari Ghazali di sini? Ghazali namanya.
Ghazali gitu ya. Imam Ghazali udah jadi profesor, belajar Asmaul Husna kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam loh Pak. Baru S1, baru nyantri, baru doktor, baru LC, baru MA, udah nggak mau berguru. Siapa ente, siapa kita gitu. Ini siapa yang pantas mengajarkan saya? Ada yang ngomong begitu. Itu orang sombong bukan? Sombong gitu. Sampai mati nggak ketemu guru itu kalau dia nggak taubat. Ya, istighfarnya satu dia, istighfar dari kesombongan. Di luar itu orang nggak ngerti bahwa huwa itu nama Allah. Kalau di Al-Azhar udah biasa ulama ya, di Hadramaut, Thariqat Syaziliyah apalagi, Thariqat Samaniyah dulu di Madinah, Thariqat Syattariyah, Madinah juga dulu ya. Itu biasa zikir Yahu, Hu, Allah, Hu. Ada tekniknya Pak. Ada tekniknya ya. Cuma zikir-zikir ini dinodai oleh sebagian orang untuk kepentingan-kepentingan kebatinan. Dan ulama-ulama ahlullah terbebas dari perilaku mereka. Gitu ya Sulaiman ya. Cari guru, belajar kepada mereka, ngaji, minta talqin kepada mereka. Nanti diajarin itu insyaallah. Baik, lebih kurang itu udah 7:30. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah. Karena kita difitnah, kita dituduh memfitnah. Maka kita balas balik Pak. Alhamdulillah ini ada kitab. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.